Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 24 April 2025 ya. Kita lihat di berita-berita, kita lihat sekilas bahwa harga emas mengalami koreksi ya, setelah beberapa hari mengalami kenaikan. Baik, di sini saya akan membagikan satu tips penting untuk teman-teman, dan ini saya usahakan sesimpel mungkin supaya teman-teman yang masih pemula juga bisa dengan mudah memahami bagaimana kita menggunakan tool simple untuk melihat koreksi harga emas dan juga untuk melihat update pergerakan harga emas. Baik, mudah sekali ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman mesti pakai internet ya, buka ini. Teman-teman buka internet, browser maksud saya. Baru kemudian teman-teman masuk ke ini ya, ke alamat yang saya tulis ini. Jadi tradingeconomics.com /commodity /gold. Nanti saya kasih linknya di bawah. Intinya teman-teman buka dulu alamat itu. Nah, setelah teman-teman buka alamat itu, yang didapat adalah seperti ini. Yang didapat adalah harga seperti ini, karena saya udah milih harga gold ya. Jadi pertama kali teman-teman kan mungkin akan dibawa ke halaman seperti ini, langsung pilih saja di bagian bawah ada gold ya. Oke, ada harga gold seperti ini. Nah, ini adalah line chart ya, atau grafik berbentuk garis. Nah, ini teman-teman kemudian ganti dulu, di sini ada line, ini teman-teman ganti pilih ke yang candlestick. Fungsinya supaya teman-teman bisa melihat psikologi harga bagi yang sudah bisa membaca candlestick, dan juga nanti fungsi dari ini adalah kita tahu setelah melihat psikologi harga itu bagaimana kira-kira buyer atau seller yang menang. Kalau dari candlesticknya, yang kemudian adalah price action dari harga tersebut. Namun di sini saya tidak akan membahas candlestick psikologi harganya, saya tidak akan membahas price actionnya, karena sesuai judul ini adalah cara simple melihat harga emas itu koreksi atau enggak, dan dalam berapa waktu itu dia pergerakan seperti apa, sehingga ini dimungkinkan memberikan gambaran ke teman-teman di mana sih saya bisa membeli emas dengan harga yang lebih reasonable seperti itu. Nah, setelah teman-teman masuk ke chart tadi, terus kemudian dapat bentuk seperti ini saya perbesar ya. Teman-teman dapat bentuk seperti ini. Nah, ini kalau saya lihat nih dari Mei 2024 ya. Mei 2024 naik turun. Jadi pergerakannya itu naik turun. Jadi ada penurunan ya. Jadi di dalam pergerakan ya, apapun itu tidak akan dia naik terus. Pasti akan ada retracement, pasti akan ada koreksi. Kenapa demikian? Karena market itu dibentuk oleh dua ya, pembeli dan penjual. Ada demand, ada supply. Itu tidak akan selalu sama kekuatannya. Ada kalanya demand lebih besar, barangnya sedikit sehingga harganya naik. Ada kalanya supply-nya besar, demand-nya sedikit, harganya turun. Seperti itu. Ada kalanya buying side dari para buyer ini lebih kuat, sehingga tidak mau antri, beli di kanan, atau langsung tanpa antri beli di harga lebih tinggi. Pun demikian ketika dia mau jual, kadang mungkin karena dirasa udah tinggi, dia akan mengantrikan di harga jual ya, bukan di harga belinya orang gitu, bukan di harga jual antrian dia. Itu kalau bid offer. Saya nggak akan ngebahas lebih detail tentang bab ini karena itu masuk ke ranah bid offer analysis. Ini lebih kompleks begitu. Jadi simpelnya pokoknya saya akan mengajari bagaimana sih kita bisa ngelihat pergerakan dari harga emas ini secara mudah. Ketika teman-teman sudah melihat seperti ini, yang ada di gambaran teman-teman adalah harga itu ternyata tidak lurus naik terus, ya. Ternyata ada waktu-waktu yang paling tepat untuk masuk. Kenapa? Karena
dalam setiap kenaikan ada penurunan. Nah, manfaatkanlah penurunan itu untuk masuk ke suatu produk ya, baik itu saham, kripto maupun di emas seperti itu. Nah, setelah terbentang chart seperti ini chart daily ya teman-teman, ini daily, jadi bisa dilihat kalau sebentar, bisa dilihat kalau di sini bentuknya D, ini daily, harian, ya, harian. Nah, terus kemudian setelah di chart harian seperti ini, teman-teman tambahkan. Ini ada tambahkan ini yang bentuk seperti obeng seperti ini, teman-teman pilih, baru kemudian pilih SMA. Jadi saya kecilkan dulu. SMA ini bukan sekolah menengah atas ya. Ini adalah simple moving average. Jadi simple moving average ini fungsinya adalah supaya teman-teman bisa melihat rata di harga ya. Rata pergerakan harga dalam beberapa hari. Nah, ini teman-teman bisa set di berapa gitu loh. Ini misalkan nih saya akan set di 20 ya. Maka dia akan nongol seperti ini, garis ya. Ini adalah garis yang menunjukkan rata pergerakan harga dalam 20 hari. Oke, selain itu bisa nggak kita menambahkan gambar yang lain? Bisa, kita tambahkan di sini SMA 200. Kita kasih warna lain dan dia akan nongol. Baik, saya akan berikan penjelasan dua garis itu apa. Jadi dua garis ini adalah garis simple moving average atau garis rata-rata harga. Sesuai angkanya ya, kalau 20 hari, SMA 20 itu artinya rata pergerakan harga dalam 20 hari yang hijau muda ini. Kalau yang SMA 200 itu rata pergerakan harga 200 hari. Nah, yang hijau muda ini adalah rata pergerakan 20 hari, yang mana 20 hari itu mewakili, bisa dikatakan mewakili pergerakan 1 bulan. Sedangkan yang bawah, yang warna ungu ini mewakili pergerakan 200 hari. Interpretasinya begini, pergerakan 20 hari, di dalam 20 hari atau 1 bulan, ternyata pergerakan dari gold ini tidak naik terus. Jadi selama dia bergerak, walaupun secara tren dia naik, sedalam tren panjangnya dia naik, dia ada koreksi. Dan kalau teman-teman lihat, koreksinya ini sebenarnya cukup bisa dilihat ya. Artinya apa? Ketika dia naik, dia mengalami koreksi di sini. Atau menyentuh lagi garisnya. Naik, menyentuh lagi garisnya. Naik, menyentuh lagi garisnya. Naik, menyentuh lagi garisnya. Naik, menyentuh lagi garisnya, terjadi cross down. Naik lagi, nah ini cenderung turun, jadi harganya cenderung turun karena arah dari line ini cenderung turun. Kemudian naik lagi, nembus lagi, ini konsolidasi ya, di sini artinya harganya bergerak sempit. Nah, kemudian naik lagi dan tetap ada koreksi, naik lagi tetap ada koreksi. Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah setiap kenaikan dia akan butuh yang namanya bersandar di sini. Bersandar di garis lainnya. Entah itu kapan, tapi dia akan bersandar. Nah, ada kalanya teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini, di bawah ini, pergerakannya sempit. Ini artinya harga bergerak sempit. Ini agak lebar, harga bergerak lebih lebar, jadi teman-teman bisa ngelihat jarak antara garis dengan harga, ini menandakan kekuatan kenaikannya ya. Kalau ini lebih kuat. Ini cukup kuat, ini turunnya cukup kuat, naik lagi, tapi nggak bisa naik lagi karena apa? Ada resistan di sini. Baru kemudian koreksi lagi, konsolidasi. Nah ini rally yang cukup panjang. Rally yang cukup panjang bisa dilihat dari harga yang jauh dari garis biru. Tapi pasti suatu saat dia akan koreksi. Konsolidasi sebentar, naik lagi, konsolidasi sebentar, naik lagi. Dan sepertinya ini juga mungkin akan terkonsolidasi. Nah, kenapa pergerakan bisa begitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, pasti ada yang menggerakkan. Alasan apa suatu barang bergerak? Pasti ada pergerakannya. Oke, kita kembali lagi dulu ke ini ya, ke alasan deh. Kan pasti orang sering bertanya nih, kenapa sih
saham, kenapa kripto, kenapa emas mengalami pergerakan, kita bisa juga memanfaatkan web yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi trading ekonomik, ya, di alamatnya di sini. Kita bisa juga melihat apa yang disampaikan atau cerita apa yang disampaikan tentang pergerakan harga emas hari ini. Nah, di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan emas mengalami koreksi. Ini kalau teman-teman lihat chartnya, ini kan dia mengalami koreksi, ya. Kalau teman-teman lihat chartnya kan dia mengalami koreksi. Walaupun belum menyentuh yang biru, tapi boleh dibilang dia sudah mengalami koreksi. Nah, interpretasi dari web tadi, sebentar. Di sini disampaikan, dari web tadi disampaikan bahwa emas mengalami pullback atau koreksi di bawah 3.280 dolar. Yang sebelumnya pernah menyentuh 3.500, ya. Jadi setelah menyentuh 3.500 mengalami koreksi kemarin ke 3.260. Nah, di sini juga langsung diberikan alasannya. Mengalami koreksi dari tertingginya 3.500 ke 3.280 per trade ounce. Ini berkebalikan dengan aset-aset keuangan yang dominasi dolar, ya. Kan kemarin ada BTC USD, kemudian ada Gold USD, ya. Karena USD-nya melemah, maka BTC-nya naik, Gold-nya naik, ya. Seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah ini berkebalikan dengan pergerakan dari aset keuangan yang denominasi dolar, ya. Penurunan ini karena deeskalasi atau penurunan eskalasi dari trade war antara Amerika dengan China, ya. Terus ini disampaikan juga bahwa Presiden Amerika menyatakan bahwa tarif ini tidak akan sama tingginya, gitu, ya. Jadi kemungkinan tarif ini masih bisa diatur, begitu didiskusikan seperti itu, dan juga kemudian dismiss the earlier threat against the autonomy of Federal Reserve. Ya, teman-teman cari beritanya terkait Donald Trump dengan Federal Reserve seperti apa, seperti itu. Kemudian hal ini kemungkinan akan istilahnya mencairkan suasana seperti itu, ya. Dari suasana adanya tarif tadi seperti itu dan ketidakpastian kondisi ekonomi seperti itu, ini istilahnya mendinginkan suasana sehingga harga emas juga mengalami koreksi seperti itu. Walaupun overall emas ini dalam trennya masih dalam tren naik. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih memasang seperti ini? Ya, fungsinya adalah teman-teman tuh tahu bahwa harga itu ada koreksinya. Jadi setiap kenaikan ada koreksi, setiap kenaikan ada koreksi. Nah, teman-teman jadi tahu kan di mana kira-kira saya ngebeli ini barang. Kalau dalam rata pergerakan 30 hari, teman-teman bisa lihat, oh ini sentuh di sini masih tren naik, dia kemudian lanjut naik lagi, koreksi lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan dia naik setinggi ini, teman-teman secara bijak saya sampaikan jangan ngebeli ketika harga terlalu jauh dari moving average. Tunggu waktu atau gunakan timing ketika dia mengalami retrace atau pullback itu untuk averaging secara dollar cost averaging. Apabila memang kebijakan investasi teman-teman ini adalah membeli secara bertahap, ya. Jadi tidak ada yang tahu pergerakan mau seperti apa karena kondisi ekonomi politik dunia ini juga kita nggak bisa benar-benar tahu memprediksinya seperti itu. Sedikit tahu bisa, tapi benar-benar mau seperti apa kita nggak tahu. Kita sebagai trader hanya bisa bereaksi ketika harga naik dengan volume tinggi, bagaimana ketika harga turun dengan volume tinggi juga bagaimana, kira-kira begitu. Jadi ini sekilas saja memberi gambaran bahwa yang naik tidak akan naik terus, yang turun juga tidak akan ada turun terus. Setiap kenaikan berbentuk seperti gigi gergaji, setiap penurunan juga berbentuk seperti gigi gergaji. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, ya, tool simple melihat koreksi di harga emas, dan ini juga bisa digunakan ke yang lain. Bisa digunakan ke yang lain, ya teman-teman. Contohnya ke minyak seperti itu, sama aja.
Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.